Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salihah a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah beberapa pekan lamanya Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita untuk sementara waktu. Kenikmatan yang begitu besar, tahun ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut, melayani, bahkan melepas kepergian tamu agung kita, yaitu bulan Ramadan. Tentu kepergian bulan Ramadan ini masih menyimpan banyak sekali PR yang harus tetap kita evaluasi hari demi hari, waktu demi waktu. Karena sebagaimana kita rasakan dan sepertinya sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa terelakkan. Karena sebagian kaum muslimin yang bisa kita rasakan, kita saksikan hari ini dan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, rutinitas yang selama ini menjadi ibadah harian selama di bulan Ramadan seakan-akan terputus semuanya dengan terputusnya kita dengan bulan Ramadan. Ketika Ramadan sudah meninggalkan kita semua, seakan semua aktivitas itu hilang dalam kehidupan kita di bulan Syawal, dan sepertinya ini akan berlanjut terus hingga bulan-bulan berikutnya, baru kemudian akan muncul semangat lagi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan bersua dengan Ramadan tahun berikutnya. Tentu dan ini adalah harapan kita sebagai seorang muslim, jamaah dirahmati Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak selayaknya putus hanya gara-gara musim tertentu sudah berlalu, hari tertentu sudah terlewati, tempat tertentu sudah kita singgahi. Namun sejatinya ibadah itu selama nyawa masih di kandung badan, ibadah selama kita masih diberikan akal yang sehat, ibadah selama kita masih diberikan fitrah salimah, maka tidak akan ada alasan satupun yang diterima oleh Allah untuk kita meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Apakah sampai berakhirnya bulan Ramadan dan di bulan Syawal kita tidak beribadah kepada Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'bud rabbaka. Teruslah kalian dan kamu Muhammad untuk menghamba kepada Rabbmu. Kapan akhir dari kita selesai dan tuntas untuk tidak beribadah lagi? Hatta ya'tiyakal yakin. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwasanya al-yakin adalah al-maut, sampai kematian menghampiri kita, maka saat itulah menjadi garis finish di mana sudah tidak ada lagi kesempatan dan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kita menyadari usia kita ini semakin lama semakin menipis. Sedangkan fungsi dari organ tubuh kita ini semakin lama semakin lemah. Tentu kita enggak menginginkan Ramadan berlalu, maka berlalu pula semua aktivitas kita. Kita ingin menutup akhir dari kehidupan kita ini dengan meninggalkan jejak manis, kenangan indah yang akan selalu dikenang. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Kita ingin menutup akhir dari kehidupan kita ini dengan kesan yang manis. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, tidak sedikit di kalangan para ulama mengatakan, salah satunya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, salah satu di antara indikator
puasa kita diterima oleh Allah. Salah satu di antara indikator kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang sudah kita kerjakan selama ini dari Allah. Salah satu di antara indikator mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah perubahan pada diri kita menjadi lebih baik daripada hari-hari berikutnya. Maka berubahnya kita lebih baik itu bisa dilihat dari istiqomahnya kita. Dilihat dari ajak dan berkesinambungannya ibadah yang kita kerjakan dan tidak terpaku pada satu musim saja, yaitu bulan Ramadan. Makanya hal ini seringkali diungkapkan oleh para ulama. Sebuah ungkapan indah, ada yang menyebutkan ini adalah ucapan dari Malik ibnu Dinar rahimahullah ta'ala. Bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang hanya mengenal Allah, hanya mengenal Rabbnya di bulan tertentu, yaitu di bulan Ramadan saja. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga Allah yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Qiyamul Lail pun sama. Yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu juga sama. Bahkan ayat yang kita baca itu enggak beda. Enggak ada ayat-ayat yang kita baca di bulan Ramadan kemudian di bulan Syawal ayatnya akan berubah dan berbeda, tidak. Menjadi pertanyaan, kenapa hal ini begitu mudah kita lepas begitu saja kebiasaan baik. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Isra, kullu ya'malu ala syakilati. Dan ini yang tidak kita harapkan. Dan ini yang tidak kita impi-impikan, bagaimana di saat kita melepas semua aktivitas, semua budaya, semua kebiasaan baik dan rutinitas yang indah ini, dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita, maka tentu kita di antara orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala firman, kullu ya'malu ala syakilati. Sebagian ulama tafsir mengatakan dalam surat Al-Isra, setiap orang itu akan diwafatkan. Setiap orang itu akan mengakhiri kehidupan panjangnya itu berdasarkan kebiasaan sebelumnya. Maka kita enggak menginginkan, semuanya enggak menginginkan. Di saat kita sudah mengakhiri kehidupan ini, ternyata di saat yang sama kita sedang jauh dari Allah. Di saat yang sama kita meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tentu hal ini tidak menjadi keinginan kita semua. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan tathbit ats-tsabat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub. Ini perbanyak. Yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh jerih payah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat itu berdoa selama 6 bulan pasca berlalunya bulan Ramadan. Karena tidak ada satupun di antara kita mendapatkan bocoran bahwasanya ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima. Enggak ada satupun di antara kita yang tahu. 6 bulan waktu yang sangat panjang. Maka kebiasaan para sahabat mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita pula untuk berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, terus kita latunkan. Selama 6 bulan sahabat dahulu merutinkan hal ini. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya kita perbanyak istighfar guna untuk menutup, menambal kekurangan kita selama ibadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat, mudah-mudahan kita bisa merutinkan ibadah sekecil apapun asalkan tidak terputus. Grade bisa kita turunkan, jumlah rakaat bisa kita kurangi, jumlah halaman nggak ada masalah tidak sebanyak di bulan Ramadan. Namun jangan sampai kemudian terputus secara total. Karena inilah yang mendapatkan pujian dari Allah, dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW mengatakan, adwamuha wa in qalla. Bukan melihat banyak kemudian terputus. Bahkan para ulama mengatakan banyak semangat musiman tok kemudian terputus, ini dianggap sebagai seburuk-buruk manusia. Tapi sebaliknya Nabi SAW melihat apa? Yang penting rutin, ajak, berkesinambungan, berkelanjutan. Wa in qalla, walau qalilan, meskipun jadi sedikit, ternyata ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'an meskipun tidak sebanyak pada bulan Ramadan, yang penting jangan terputus. Qiyamul Lail, meskipun 1 rakaat salat witir,
Jangan sampai kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan ini akan membentuk pribadi-pribadi kita yang lebih baik, karena sekali lagi itu adalah indikator, kata para ulama, ibadah puasa kita dan seluruh jerih payah kita ini diterima oleh Allah yakni subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau memang benar itu menjadi jaminan ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah liburan panjang dan sebelum liburan panjang dulu, kalau tidak salah ingat, kita sampai pada ayat yang ke-30. Di mana ayat yang ke-29 ini membahas tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir mendapatkan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala ganti tema, membahas tentang innal ladina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sedangkan orang yang beriman, sedangkan orang yang selalu beramal soleh, apa yang terjadi? Inna la nudhi', Allah tidak akan menyia-nyiakan jerih payah mereka setiap mereka beramal ahsan. Nah, sampai di sini dahulu kita menjelaskan tafsirnya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan lanjut pada ayat yang ke-31, dan 31 ini adalah pahala, balasan yang Allah SWT berikan kepada innal ladina amanu wa amilus solihat. Sedikit mereview dari ayat yang ke-30 dulu. Kita sering mendapati di dalam berbagai ayat Al-Quran, iman itu selalu diduetkan dengan apa? Wa amilus solihat. Dan ayat yang paling kentara sekali itu adalah di dalam surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr. Baru kemudian menyebutkan 4 kunci, dan ini dulu kalau tidak salah pernah kita sampaikan sedikit. Saking pentingnya ayat ini dan surat ini sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, lau ma anzalallahu yani illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah itu tidak menurunkan semua surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali satu ini saja untuk menjadi hujjah bagi manusia, lakafathum, sudah cukup. Karena memang kewajiban kita di dunia itu tidak bisa lepas dari 4 tupoksi, 4 tugas utama. Yang pertama beriman kepada Allah. Apakah cukup? Tidak. Wa amilus solihat, ini adalah amal jawarih. Keimanan itu adalah amalan hati. Sedangkan amalan soleh itu adalah amalan dohir. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ketika kita mendapati iman yang dikaitkan dengan amalan soleh, maka iman itu adalah representasi cerminan dari rukun iman yang ke-6. Sedangkan wa amilus solihat itu adalah representasi dan cerminan dari rukun Islam yang ke-5. Yang 5. Jadi kalau rukun iman berkaitan dengan ibadah-ibadah hati, sedangkan rukun Islam yang 5 itu berkaitan dengan perbuatan dan amalan dohir. Apakah cukup dengan iman, dengan amal soleh? Tidak. Kata Imam Syafi'i, kita punya kewajiban yang lain selama kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Apa itu? Wa tawasau yani bil haq. Kewajiban untuk berdakwah itu bukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala taruh di atas pundak-pundak para dai, para duat. Bahkan sebaliknya, banyak para ulama mengatakan setiap muslim itu adalah dai. Setiap muslim itu adalah orang yang punya status untuk berdakwah. Yang membedakan itu adalah skalanya, wilayahnya. Mungkin bahasa kita wilayahnya dai nasional. Dai yang lebih kecil mungkin dai antar provinsi, mungkin dai kecamatan, mungkin dai, dan yang paling kecil itu adalah dai untuk lingkungan keluarga kita. Maka semuanya itu ya memegang, dan semua di antara kaum muslimin itu menyandang status sebagai seorang dai. Apakah cukup yakni dengan berdakwah? Tidak. Sampai disempurnakan dengan ayat yang terakhir, wa tawasau bis yakni as-sabr. Sabr, kesabaran ini mencakup pada 3 amalan sebelumnya. Untuk mempertahankan iman butuh kesabaran. Kalau tidak, banyak di antara kita yang murtad. Beramal soleh butuh kesabaran. Kalau tidak, ya seperti banyak terjadi di kalangan kita.
beramal soleh di bulan-bulan Ramadan, tapi terputus karena ia tidak sabar di dalam menjalankan ketaatan. Berdakwah apalagi, mendapatkan tekanan, teror, intimidasi, atau mungkin yang barangkali nggak ada yang datang, akhirnya kemudian mutung, yang ceramah juga mutung, jamaahnya juga akhirnya mutung, nggak sabar. Padahal Nabi SAW pernah bercerita, kelak akan datang seorang nabi, walaisa ma'ahu ahad, itu nggak membawa sama sekali. Apa mungkin barangkali dulu kurang tim medianya, Ustaz? Ya, nggak ada media yang dulu itu. Apa mungkin barangkali strategi dakwanya itu kurang moncer misalnya? Mereka para nabi, nggak sembarangan. Mereka sudah maksimal. Lailan wa naharo, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala untuk membahas tentang dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Yani subhanallah. Tapi antara menerima dan tidaknya itu merupakan hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dulu dengan hidayah apa? Hidayah taufik. Ya, in alaika ilal balah, kewajiban kita itu adalah menyampaikan. Lah, maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ini butuh kesabaran dalam mempertahankan iman, di dalam kita beribadah, dan juga kesabaran di dalam kita berdakwah. Dan sekali lagi, setiap muslim adalah seorang dai. Maka di saat kita mendakwai istri kita, mendakwai anak kita, ini dakwah juga. Maka butuh kesabaran yang pula. Baik. Innalah nudiu ajroman ahsanu ala. Dulu kita sampaikan ayat ini sebagai penguat, yakni juga untuk ayat yang kedua surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para ulama mengatakan subhanallah ya. Pilihan diksi ahsan itu menunjukkan keadilan Allah. Seandainya Allah itu melihat siapa di antara kita yang aksar paling banyak, tentu orang-orang yang berduit, pejabat, penguasa, orang yang punya power, tentu untuk beribadah mereka lebih leluasa dan paling banyak secara kuantitas. Karena waktu longgarnya mereka lebih banyak daripada kita. Mereka enggak memikirkan sama sekali bisnis. Bisnis sudah ditinggalkan, ada yang ngurus. Untuk masalah makan sudah ada yang masakkan, dia tinggal ibadah terus. Tapi ternyata bukti keadilan Allah yang dilihat bukan aksar, bukan banyaknya secara kuantitas, tapi ahsan. Itu adalah di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih diksi ahsan, karena menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ahsan berarti semua peluang sama. Yang kaya, yang miskin, yang banyak kesibukan, yang longgar kesibukan, yang tua, yang muda. Kalau berbicara masalah ahsan berarti peluangnya sama. Itulah bukti keadilan Allah. Dan sudah kita sampaikan ahsan di sini jamaah dirahmati Allah, sebagaimana Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala mengatakan, disebut amalan ibadah itu ahsan, baik itu kalau terpenuhi dua, yakni syarat, akhlasuhu wa aswabuhu, kata Fudail ibnu Iyad. Yang ikhlas artinya hanya mengharap ridha Allah, dan syarat yang kedua ini bukan pilihan tapi dua-duanya harus terpenuhi. Dan syarat yang kedua itu adalah aswabuhu, yaitu yang sejalan dan selaras dengan ajaran baginda kita Muhammad SAW. Satu syarat tidak terpenuhi, maka berarti ibadah itu tidak masuk kategori ahsan, berarti tertolak. Entah karena tertolak salah satu syaratnya karena dia tidak mengharap ridha Allah, karena faktor riya, karena sum'ah, atau sebaliknya keikhlasan mampu untuk dikunci, tapi ternyata ia suka untuk berinovasi, berimprovisasi, buat ibadah dan ritual yakni sendiri, yang akhirnya seikhlas apapun ibadah itu tidak akan terima sampai benar-benar dua syarat terpenuhi. Lah, orang yang beriman dan orang yang beramalus salihat, barulah di ayat yang ke-31 ini jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan balasan. Ya, sebagaimana ayat yang ke-29 Allah membicarakan orang kafir, balasannya disebutkan. Di ayat yang ke-30 Allah membicarakan tentang orang mukmin dan orang-orang yang beramal soleh, balasannya disebutkan di ayat yang ke-31. Allah SWT firman, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhabi
wa yalbasun thiyaban khudran min sundusi wa istabraqin muttaqiina fi al-ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat terjemahan terlebih dahulu, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 31 ini sedang membahas ini beberapa ya, bukan seluruh kenikmatan dan balasan yang diterima oleh orang beriman dan beramal soleh. Ini baru sebagian kecil dari kenikmatan yang akan diterima di jannah nantinya. Salah satunya akan diberikan kenikmatan jannat, bisa masuk jannatu adn. Kita akan bahas kenapa disebut jannah dan apa arti dari adn, dan kenapa jannat di sini disebutkan dalam bentuk plural atau dalam bentuk jamak. Apakah menunjukkan jannah itu berbilang? Apakah jannah itu wujudnya, bentuknya, zatnya itu banyak? Nah ini itu dulu pernah kita sampaikan bahwasanya jannah itu satu. Tapi apa hikmah dibalik penyebutan jannah dalam bentuk jamak? Jannat nanti kita akan sebutkan. Tajri min tahtimul anhar. Ya, kalau kita melihat dari teks bahasanya tajri min taht, di bawah, berarti ya sungai-sungai yang hanya kita lihat dari sisi bahasa itu berarti ada semacam cekungan, layaknya sungai-sungai yang ada. Karena kalau seandainya nggak ada cekungan nggak disebut sungai, ya itu mungkin banjir sesaat akan hilang. Pertanyaannya, apakah sifat sungai-sungai yang mengalir di bawah jannah itu seperti sungai-sungai secara bentuknya yang ada di dunia? Itu nanti akan disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari penjelasannya mengenai tafsir dari tajri min tahtiyal anhar. Baru kemudian kita akan sampaikan yuhallawna fiya min asawira min dhahabin. Yuhallawun. Jadi yuhallawna itu dalam bahasa Indonesia namanya kalimat pasif ya. Jadi dipakaikan. Subhanallah. Jadi mereka benar-benar dilayani banget gitu loh. Ya, mungkin selama ini kita nggak punya pembantu, nggak ada yang menyiapkan, nggak ada yang memakaikan. Beda dengan seorang raja, penguasa, presiden. Itu semuanya sudah ada yang melayani, bahkan untuk pakai jas saja ada yang mengenakannya. Tapi subhanallah di jannah yuhallawna, kalimat pasif, akan dipakaikan. Ini sebagai bentuk apa? Ta'zim. Sebagai bentuk memuliakan, mengapresiasi, menghormati orang-orang ahlul jannah. Nanti kita akan bahas dari sisi fikihnya. Karena di sini penduduk jannah itu akan diperbolehkan untuk memakai asawir min zahab. Memakai gelang-gelang yang terbuat dari apa? Dari emas. Ya, apakah diperbolehkan? Kalau ini kan pembahasan jannah. Nanti kita tarik sedikit pembahasan memakai emas di dunia, terutama bagi laki-laki. Sama juga wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa istabraq. Mereka pun diberikan, dikenakan, memakai pakaian khusus, dan itu kualitasnya luar biasa. Sutra halus, sutra yang tebal. Mungkin selama ini kita nggak terbayangkan sama sekali. Ya, jangankan untuk pakai, keinginan beli saja sepertinya enggak mungkin terlaksana atau mustahil karena memang harganya mahal. Jannah, subhanallah, sudah yang paling bagus kualitasnya, juga tebal. Nanti juga kita akan tarik dari hukum fikihnya sedikit. Karena di dalam beberapa riwayat ada larangan terutama bagi laki-laki untuk memakai apa? Yani kain sutra. Baru kemudian muttaqiina fiha 'alal araik. Muttaqiin, kalau kita melihat dari sisi bahasanya atau terjemahannya, ya mereka bersandar, duduk bersandar di mana? Di atas dipan-dipan. Ya, kita jangan melihat duduknya, dipannya. Nanti kita akan jelaskan ngapain mereka di sana dan seperti apa bentuk dipannya. Lah, inilah di antara jamaah yang dirahmati, di antara ini kenikmatan bagi penduduk surga. Yang tentunya kalau kita baca ayat-ayat surat-surat yang lain nanti kita akan jumpai
Banyak pula kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, karena di sini belum disebutkan bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh wildanun mukhalladun, anak-anak kecil yang selalu melayani, membawakan makanan. Kutufuha daniyah, itu juga tidak disebutkan, di mana kenikmatan yang akan diraih, dirasakan, dinikmati oleh penduduk jannah itu apa? Buah-buah itu ketika kita petik nggak harus bersusah payah layaknya kita di dunia. Langsung dengan mudahnya kita bisa memetik dengan jarak yang super dekat. Pun demikian dengan apa? Wa kawaiba atsroba, nggak disebutkan, tapi disebutkan dalam surat yang lain. Bidadari-bidadari di jannah tidak disebutkan, dan masih banyak lagi kenikmatan. Pokoknya apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-31 ini baru sepersekian mungkin barangkali dari seluruh kenikmatan yang ada di jannah. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-31. 31 ya. Oke. Ayat ke-31. Di antara faedah yang pertama, tafsir dari jannatin. Para ulama mengatakan jannat itu memang dari kalimat jannah, jin. Disebut jin itu karena apa? Disebut jin itu karena apa? Tertutupi. Makanya jin itu tidak lihat, tertutupi. Para ulama mengatakan disebut jannah itu karena menunjukkan apa? Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kebun yang penuh dengan pepohonan. Itu disebut jannah. Itu di dunia. Kalau seandainya di akhirat, maka berarti penuh dengan pepohonan ini penuh dengan kenikmatan. Makanya kenikmatannya itu tidak mungkin bisa dikalkulasi saking banyaknya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jannah itu fima la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbin basyarin. Jadi kalau seandainya kita mengkalkulasi, maaf ya, mungkin kenikmatan di dunia ada kemungkinan bisa dengan alat secanggih apapun, insya Allah ada kemungkinan. Tapi kalau yang namanya jannah nggak mungkin. Bahkan kenikmatan sebagus apapun, seindah apapun, itu tak akan mungkin bisa menyamai apa yang ada dalam benak kita, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita pernah dengar. Kita pernah mendengar ini, Ustaz, villa yang sangat bagus, pokoknya paling bagus, sudah diakui dapat rekor yakni dunia misalnya. Pertanyaannya, apakah villa yang ditempati oleh penduduk jannah itu sebagus dengan villa yang pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri? Kata Rasulullah, fima ainun ra'at, gak mungkin. Apa yang kita lihat di dunia, keindahan sebagus apapun tak akan mungkin bisa mengungguli keindahan yang di jannah sampai benar-benar kita nanti memasukinya. Lah, oleh karenanya jamaah rahmati Allah, itulah kenapa disebut dengan jannat. Kemudian yang kedua, tafsir Aden. Aden. Apa artinya Aden? Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir mengatakan al-Aden itu artinya al-iqamah. Maaf, nanti saya akan terjemahkan. Iqamah itu artinya, Ibnu Katsir mengatakan jannatu adn au jannatu iqamatin au daru iqamatin. Ya, yaitu tempat yang menetap dan tidak berpindah. Ini juga menjadi perkataan dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu sampai mengatakan apa? Disebut jannatu adn itu adalah darul iqamati haitsu la yantaqilu anha. Jadi dia itu tempatnya menetap, kenikmatannya itu tetap ada
di mana ini tidak akan berpindah. Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi kita di dunia. Rumah kita saat ini kita bangun semegah apapun, belum tentu selamanya akan tetap di situ. Jangankan yang besar-besar, kita membuat rumah kecil ya ini saja belum tentu. Entah kita sebelum meninggal ternyata kita sudah pindah ke tempat yang lain, entah karena faktor alam, entah karena kita pengen suasana baru, entah karena faktor X yang lain lebih dekat dengan orang tua. Atau mungkin barangkali bukan kita, tapi generasi kita selanjutnya. Ketika kita wariskan kepada anak-anak kita sudah punya rumah yang lain, akhirnya dijual. Itu kondisi dunia, di mana tidak menetap. Tapi kalau seandainya adzan itu disebut al-iqamah, ya, iqamah itu menetap. Makanya disebut iqamah, itu lawan katanya dari safar. Kalau safar itu berpindah-pindah. Tapi kalau iqamah itu ajak menetap. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, inilah tafsir ya dari jannat dan dari yani aden. Tapi kalau digabung jannatu aden, maka itu adalah surga yang kata Syekh As-Sa'di di dalam tafsir Taisir Karim mengatakan darun naim, yani allati la ainun ra'at wala sami'un udunat wala yakhturu biqalbi basharin. Itu adalah tempat di mana kenikmatan itu ngumpul di situ, kenikmatan semuanya di sini. Yang kenikmatannya itu nggak akan mungkin bisa dikalkulasi, dihitung, bahkan belum pernah dilihat oleh manusia meskipun selama ini manusia pernah mendapati, pernah mendengar sesuatu yang nampak paling indah di dunia, itu nggak akan mungkin bisa mengungguli keindahan, kenikmatan, anugerah Allah Subhanahu wa taala di yani jannah. Taib. Jamaah dirahmati Allah, yang ketiga, lah disinilah kita ingin membahas tentang jannat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jannat ini ya, hikmah penyebutan jannat dalam bentuk apa? Jamak. Ya, jamak ini bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita biasanya disebut dengan plural. Ya. Ini memunculkan sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Apakah jannat ini bisa berarti bahwa surga itu wujud dan zatnya itu berbilang? Ataukah surga itu tetap satu jenisnya tapi memiliki ya mungkin keindahan kenikmatan yang berbeda-beda? Maka kita kembali kepada pembahasan dahulu, kalau tidak salah pernah kita bahas tentang jannah. Para ulama mengatakan bahwasanya surga itu jumlahnya satu, jenisnya satu. Ya. Tapi kenapa di sini Allah menyebutkan jannat dalam bentuk jamak atau plural, sedangkan plural itu kan menunjukkan banyak. Lah, para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Kenapa jannah itu jenisnya satu, tapi kalimatnya itu disebutkan di dalam banyak ayat, salah satunya di ayat 31, ya, dalam bentuk jamak, itu karena ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, kata para ulama, menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya atau bervariasinya apa? Kenikmatannya. Kenikmatan yani jannah. Dan ini juga diamini oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Jadi beliau mengatakan bahwasanya apa? Jannatun wahidatun fil jins, walakin min haitsul anwa mutaaddidah. Tapi kalau kita lihat dari kenikmatannya itu beragam, banyak banget. Maka ketika kita jumpai jannat, yakni di sini tetap jenisnya itu satu. Jannah itu satu rumah ibarat kita. Tapi kenapa Allah menyebutkan dalam bentuk apa? Jamak. Itu menunjukkan kenikmatannya yang berbilang. Nikmatnya itu yang kata para ulama tatakatsar, tatarokam. Sangat banyak yani sekali. Bagaimana enggak banyak? Yang sudah disediakan Allah itu belum akhir. Karena apa yang diminta oleh penduduk jannah pun akan segera dikabulkan
dikabulkan, diijabahi, maka kita bisa membayangkan begitu banyak kenikmatan yang ada di yani jannah. Jadi ini adalah alasan yang pertama. Nanti ada alasan yang kedua, kenapa penyebutan jannat di beberapa ayat itu dalam bentuk jamak. Hikmah yang pertama menunjukkan ya zatnya tetap satu, tapi banyaknya itu adalah kenikmatannya, itu menurut sebagian ulama. Nanti ada yang kedua setelah adzan, nanti kita akan lanjutkan. Fadhal. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama ini sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Di mana Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa alasan disebutkannya jannat di dalam Al-Quran dalam bentuk jamak itu menunjukkan apa? Likathrotil alwan, begitu banyaknya bervariasinya kenikmatan yang akan dijumpai oleh penduduk jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat, jannat itu disebutkan tidak dengan jannatun. Memang kadang-kadang pakai jannatun satu, tapi kadangkala jannat dalam bentuk yani jamak untuk menunjukkan apa? Yani banyaknya kenikmatan yang akan diterima oleh penduduk jannah. Ya, ini adalah alasan pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua, dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Disebutkannya jannat dalam bentuk jamak itu karena apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ya bahwa surga itu memiliki banyak dulu apa? Tingkatan atau level. Ya. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya untuk tingkatan jannah itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tingkatannya itu terbatas pada 100 tingkatan saja. Ada yang mengatakan sejumlah ya ayat Al-Qur'an. Ya, jadi sekitar 6.600-an lebih, kurang lebih. Jadi sekitar 6.660 lebih. Ini adalah pendapat yang kedua didasarkan pada riwayat Aisyah. Tapi pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya tidak terbatas, atau yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala semata. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dirojihkan, dikuatkan oleh sebagian besar para ulama ilmu tafsir. Kenapa? Dulu kita sampaikan, kalau nggak salah, saya lupa ya, dulu itu maksudnya di sini atau tempat lain ya, mudah-mudahan kalau pernah saya sampaikan alhamdulillah, kalau belum ya mungkin barangkali ya ini yang pengen kita tambahkan ya terkait kenapa disebut yani jannat. Kata Imam Ibnu Katsir menunjukkan tingkatannya itu banyak ya. Tapi pendapat yang mendekati kebenaran adalah tidak terbatas, karena didasarkan pada sabda Nabi SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, Iqra warattil wartaqi, bacalah, rattil ya, bacalah dengan tartil, kemudian wartaqi, dan naiklah. Para ulama mengatakan yang naik ini adalah naik dari tingkatan jannah pertama, kedua, dan seterusnya. Ternyata Nabi SAW menjelaskan maksudnya apa? Apa ukuran orang itu bisa naik level, naik tingkatan di jannah? Itu tergantung pada akhir bacaan ayat yang ia baca selama di dunia. Makanya dalam beberapa kajian, kalau nggak salah Dr. Yani Firanda itu juga pernah menyampaikan ya, ketika membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan khufadul Quran ya, beliau juga pernah menyebutkan bahwasanya pendapat yang lebih mendekati kebenaran itu adalah ini. Karena ayat yang kita baca ini akan berulang-ulang terus. Ya. Selesai satu hatam sekali berarti kita sudah menyegel sekitar 6.600-an. Iya. Tapi kan Nabi SAW mengatakan bukan akhir surat, tapi akhir ayat yang kita baca selama di dunia. Berarti hatam pasti kita akan ulangi lagi. Dan itu yang akan menentukan posisi dan level di manakah nanti kita akan bertempat yang tinggal. Maka semakin banyak kita berinteraksi, bercengkrama, membaca Al-Quranul Karim, insya Allah ini akan menentukan tempat kita di jannah, di level manakah kita akan berlabuh.
Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, terus bagaimana dengan 100 tingkatan ini? Dulu kalau nggak salah kita sampaikan 100 ini hadisnya sahih, dikhususkan bagi para mujahid. Ya, makanya kalau seandainya seorang mujahid ini rajin juga baca Al-Quran, berarti dia sudah dapat bonus pertama apa? 100 tingkatan, tinggal nanti ditambah dengan ini. Tapi kalau seandainya kita nggak pernah mujahid dalam artian turun ke dalam medan perang, ya, maka berarti ya lebih banyak kita mengandalkan tingkatan jannah itu lewat bacaan Al-Quranul Karim, itu salah satu medianya. Lah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Quran Al-Azim, jannat itu disebutkan dengan bentuk plural atau jamaah, itu mengingatkan kita bahwasanya jannah itu bertingkat-tingkat. Lah kenapa sih kok nggak satu tingkat ya ini saja? Kita kembalikan kepada apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya penduduk jannah itu pasti nggak semuanya itu satu level. Lawang iman di dunia saja beda kok. Ya, kita semua beriman. Di sini semua orang beriman. Tapi kan beda-beda tingkat yakni keimanannya. Ya, pasti di semua tempat. Bahkan kita sekolah, satu kelas nggak mungkin mereka levelnya oke, satu kelas satu semua. Tapi dari tingkat mungkin kecepatan dia menangkap pelajaran, yakni tingkat kepedulian, tingkat apapun pasti akan berbeda-beda. Maka pun demikian jannah dibuat bertingkat-tingkat ini menyesuaikan dengan kadar. Maka disinilah kemudian Allah SWT selalu memotivasi, sabiku ila maghfiratin fastabikul khairat. Ya, karena orang yang bersungguh-sungguh ini juga akan menentukan kadarnya. Ini juga menunjukkan keadilan. Masa ya sing semangat salate malam, salat sunnah, salat wajib, terus kemudian di sana satu tingkatan dengan orang yang di dunia hanya mengandalkan ibadah salat wajib saja. Ini pasti akan menunjukkan yakni adilan. Sampai sejauh itulah kenapa jannah itu dibuat bertingkat-tingkat. Dan ini juga berlaku untuk neraka. Kenapa neraka itu bertingkat-tingkat? Makanya Nabi SAW kan pernah mengatakan, sudah kita pernah sampaikan, Abu Thalib itu tingkatannya paling atas untuk neraka lah ya. Karena tingkatan neraka paling atas itu berarti lebih apa? Lebih ringan. Ya, mungkin ibarat pernah kita sampaikan kalau nggak salah, dulu kita waktu kecil, ketika nenek kita masih pakai pawon, ya, itu kan yang kita tunggu itu kan intip, dan intip itu nggak ada ceritanya itu di atas. Intip itu di mana? Di bawah. Jadi doanya buruk ya dulu. Muka-muka kosong supaya Bapak ngintip. Dulu kita nunggu intipnya itu, masya Allah. Lah, intipnya kan di bawah. Jadi semakin bawah itu semakin panas. Makanya Allah SWT firman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang nifaq akbar itu ada di bawah. Sedangkan Abu Thalib kata Nabi SAW ditaruh di atas. Tapi tetap yang namanya adab neraka dulu kita sampaikan luar biasa. Ya, bagaimana panasnya apinya, bagaimana minumannya, bagaimana makanannya, bagaimana pakaiannya yang itu terbuat dari apa? Dari aspal yang dipanaskan. Taib. Yang ketiga, ini pendapat sebagian ulama yang lain. Kenapa disebut dalam bentuk jannat, dalam bentuk plural atau jamak? Sebagian ulama mengatakan ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk yakni pengagungan atau penghormatan ya untuk surga, pengagungan atau penghormatan. Jadi seperti gini jemaah. Ini juga berlaku di dalam Al-Quran yang kita jumpai tidak hanya plural itu pada jannat. Satu contoh misalnya, di dalam Al-Quran itu Allah SWT kadang mengatakan inna, kadang-kadang mengatakan nahnu. Nahnu itu artinya apa? Inna nahnu. Inna artinya kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna anzalnahu kami. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala siapa berbilang?
Qul huwallahu. Taib. Tapi kenapa di dalam Al-Quran sering kita jumpai Allah itu menggunakan diksi dan kalimat nahnu. Nahnu itu kami atau kita. Padahal kalau kita pelajari bahasa Indonesia atau bahasa Arab, nahnu itu kalau dilihat dari konteks bahasa lah ya, itu berarti menunjukkan apa? Lebih dari satu. Ya, lah ini yang kadang-kadang yani banyak yang keseleo di sini. Keseleo di sini artinya salah di dalam memahami. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya adanya bentuk jamak di dalam tata letak bahasa Arab itu enggak jauh beda sebenarnya dalam praktek tata letak bahasa Indonesia. Ya, terkadang memiliki makna khusus. Salah satunya adalah menunjukkan pengagungan dan penghormatan. Yang jenengan ketua RT misalnya, ya, ketika menyampaikan pada acara upacara bendera atau Agustusan, ya, kami sebagai ketua RT ini pinten Pak? Satu apa banyak? Apakah kemudian kita mendengar kami ketua Pak RT salah Pak? RT-nya cuma satu kok bilang kami. Tapi kami, kita, meskipun orangnya satu, itu sebagai untuk apa? Penghormatan. Lah, itu pun yani sama terhadap yani jannat. Ya. Lah, oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa yani alasan yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Kenapa jannat itu disebut dalam Al-Qur'an ya dengan bentuk apa? Jamak atau plural. Ini adalah beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama ilmu tafsir di masing-masing kitab mereka. Yang keempat, ya, tafsir dari Jannat Adnin, kemudian apa? Tajri apa? Min tahtiha atau min tahtihimul? Min tahtihimul anhar. Lah, tajri itu mengalir. Lah, di sini kan di bawah jannah itu akan mengalir apa? Sungai. Secara bahasa ya, memang itulah sebenarnya terjemahan dari tajri min tahtihimul anhar, atau dalam ayat yang lain tajri min tahtihal anhar. Tapi di sini perlu kita sampaikan bahwasanya tajri min tahtiha atau min tahtihimul anhar itu ada penafsirannya. Salah satunya disebutkan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran bi Ayil Quran, ya, bahwa tajri mengalir di bawah jannah itu sungai. Kata beliau, sungai ini jangan disamakan dengan sungai-sungai yang kita jumpai di dunia. Bahkan yang beliau mengatakan apa? Sungai itu, ya, sungai di jannah loh ini ya. Sungai di jannah itu tidak, kata beliau, berparit, ghairu mahfurah. Hufr itu kan artinya apa? Cekungan, bolongan. Yang namanya sungai itu pastilah ada cekungan. Kalau nggak ada cekungan ya mungkin barangkali banjir. Itu pun sementara. Ya, karena ada luapan air ya ini saja. Tapi yang namanya sungai itu pasti ada apa? Mahfur, yakni cekungan. Entah memang itu karena di awal, ya biasanya kalau kan ada aliran air baru setelah gunung meletus, atau memang sungai buatan. Membuat sungai itu nggak mungkin kemudian datar, pasti apa? Yang dikeruk, mahfuroh, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Lah, disinilah Ibnul Qayyim pun menyatakan bahwasanya apa? Perbedaan yang sangat signifikan antara anhar fid dunya wan anhar fil al-akhirah fil jannah. Jadi air itu seakan-akan menempel. Jadi nggak ada apa? Nggak ada cekungan ya nih zaman. Wah, itu nggak mungkin. Wah, susah kalau gini. Ya, kita kalau sudah berbicara jannah dan berdasarkan penuturan yakni para ulama, itu yang menjadi keunikan. Mungkin kemustahilan itu kita selalu terpaku pada rumus dan barometer dunia. Dan itu berkali-kali kita sampaikan jemaah. Di dalam Al-Quran surat Muhammad yakni saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya jenis-jenis air yang ada di sungai jannah itu kadang-kalanya apa?
mimma'in ghairi asin min khamrin ladzatil lisyaribin min labanin musaffa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ salah satu jenis air yang akan disediakan bagi penduduk jannah itu adalah apa? Khamr, minuman keras, khamr. Karena Allah menyebutkan khamr dalam surat Muhammad. Tapi ladzah, ya, bisa memuaskan bagi orang-orang yang meminumnya tapi tidak menjadikan apa? Mabuk. Oh, enggak mungkin. Lah karena Anda terpaku pada khamr di dunia. Kalau khamr di dunia pasti memabukkan. Tapi di sana enggak. Ya, itu enggak mungkin. Sudah cut ya ini saja. Karena itulah sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, kenikmatan dunia itu enggak bisa diukur dengan kenikmatan akhirat, enggak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan apa? Fima la ainun ra'at wala udhunun yani sami'at. Sudah enggak mungkin bisa. Apa yang kita jumpai seperti itu di sana ya sudah itu. Itu baru satu. Belum lagi kemudian di sana ya minumannya itu ada jenis, Ustaz. Jenisnya itu airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari tayyib. Ya lebih wangi daripada, wah enak banget. Lah karena kita terpaku pada apa? Yani dunia. Ya. Langkau gimana kalau seandainya kita punya diabetes? Sudah, itu karena kita tetap ngukuri apa? Dunia terus. Nah di sana sudah nggak ada diabetes, nggak ada dokter penyakit dalam, sudah bebas pokoknya. Kita mau yang lebih manis daripada lebih wangi, enak, sudah nggak ada enak. Itu baru masih banyak lagi. Mustahil karena kita selalu terpaku pada dunia. Tapi kalau sudah kita lihat nasnya, nggak akan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lawang di sana kita makan ya ini saja, enggak buang air kecil, buang air besar. Kita mau bilang mustahil lagi, ya, dan masih banyak lagi. Ya ini subhanallah. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan sepertinya juga kesepakatan dari para ulama bahwasanya sungai yang ada di jannah itu tidak memiliki cekungan layaknya sungai-sungai di dunia, artinya tidak berparit, apa istilahnya, ghairu maghfura gitu ya, tidak ada benar tak berparit itu apa istilahnya Pak? Ya seperti itu ya. Jadi sungai itu landai dan ini memang sungai seperti itu. Makanya kata Ibnu Jarir itu kita langsung yang bisa meraih. Jadi sungai itu ada di tangan-tangan kita, di kaki-kaki kita, dan itu sangat indah dan tidak menyebabkan kita apa? Yani tenggelam, subhanallah. Lah itu bisa kita bawa pada seluruh ayat yang kita jumpai pada tajri min tahtihal anhar au tahtimul anhar di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan jumpai kebanyakan para ulama ilmu tafsir mengatakan demikian, dan itulah perbedaan yang sangat mencolok antara sungai di jannah dengan sungai di dunia. Yang kelima, jamaah dirahmati Allah, kenikmatan yang akan dirasakan oleh penduduk jannah itu adalah yuhallawna fiha asawira min zahabin. Mungkin kita langsung masuk pada hukum fikih ya ini saja. Hukum memakai apa? Memakai emas. Ya, secara umum kita bagi menjadi dua. Yang pertama dunia, ya di sini akhirat. Taib. Kalau dunia kita bagi menjadi dua lagi. Ya, berdasarkan gendernya. Yang pertama siapa? Laki-laki, dan yang kedua siapa? Perempuan atau wanita. Terkait yakni perempuan ini hukumnya apa? Hukumnya apa, Mas? Ada mengatakan boleh, bahkan ada mengatakan yakni sunnah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan ukhilla az-zahab wal harir li unsa ummati. Dihalalkan az-zahab, emas, ya, di dunia, ya, wal harir, nanti kita akan bahas yang keenam yaitu sutra, li unsa ummati, hanya untuk wanita-wanita muslimah atau perempuan dari umatku. Sedangkan laki-laki hukumnya apa? Yani haram. Kata Rasulullah, wa hurrima ala dzukuriha. Sedangkan emas pun demikian dengan sutra, sebentar lagi kita akan bahas,
itu diharamkan bagi zukur, ya, bagi gender dan orang laki-laki. Lah, terkait yani haram ini tentu setiap ada yang haram pasti ada pengecualian. Oleh karenanya beberapa ulama fikih itu mengecualikan hal ini diperbolehkan kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Salah satu yang mengatakan demikian itu adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Beliau mengatakan darurat itu mungkin dalam artian alasan medis. Ya. Sampai beliau mengatakan misalnya untuk nambal apa? Yani gigi atau mungkin yang lain. Tapi catatan kata Imam Ahmad, ini benar-benar dalam kondisi apa? Darurat, bukan untuk sebagai perhiasan. Kalau seandainya perhiasan tetap hukumnya haram. Tapi kalau seandainya secara alasan medis berarti dokter yang tahu. Atau mungkin alasan yang lain. Mungkin anggota tubuh kita membutuhkan tambalan dan itu secara medis saya nggak tahu. Dokter yang berkepentingan mengatakan ini sepertinya butuh untuk ditambal dengan alat yang terbuat dari unsur emas misalnya. Maka untuk alasan darurat seperti ini kata Imam Ahmad bin Hanbal diperbolehkan asalkan tidak untuk perhiasan atau berhias. Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum di dunia. Ya. Sedangkan untuk akhirat ya, para ulama sepakat bahwasanya hal ini boleh. Bahkan para ulama mengatakan ini akan dijanjikan. Ya. Bahkan dijanjikan. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu adalah ayat 31. Ini adalah bukti yuhallawna, kelak mereka akan dipakaikan. Berarti apa? Sesuatu yang akan dijanjikan kepada mereka. Sama juga di dalam surat Fatir ayat 33. Itu juga sama. Teksnya sama, yuhallawna fiha min asawira. Ya, min dhahabin. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya di akhirat itu boleh dijanjikan tapi hanya untuk penduduk apa? Yani surga. Yani saja. Sebagai bentuk untuk mengapresiasi istilahnya kita itu memberikan yani hadiah bonus bagi penduduk yani jannah, salah satunya yuhallawna, dijanjikan akan dikenakan ya gelang-gelang yang terbuat dari emas, dan ini berlaku untuk laki dan perempuan dalam ya status yang sama dan tidak dibedakan. Berbeda dengan kondisi ketika di mana? Di dunia. Taib. Mungkin terakhir yang keenam, bagaimana dengan hukum memakai apa? Memakai sutra. Ini sebenarnya hampir sama. Makanya hadisnya, dalilnya itu selalu bersamaan. Salah satunya disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil dengan tangan kanannya emas, sedangkan dengan tangan kirinya sutra. Kemudian Rasulullah mengatakan inna hadzaini yani hurrima ala dzukuri ummati. Kedua benda ini, emas dan apa? Yani sutra ini diharamkan bagi ya kaum lelaki dari yani umatku. Taib. Ini juga dibagi menjadi dua, sebenarnya sama ya bentuknya ya. Dunia dan yakni akhirat. Di dunia ya bagi kaum laki-laki dan kaum yakni perempuan. Kalau perempuan yakni boleh. Taib. Sedangkan untuk laki-laki para ulama mengatakan ijma apa? Haram. Tapi setiap yang diharamkan pasti ada pengecualian. Kecuali untuk kondisi darurat. Salah satunya adalah alasan medis. Misalnya apa? Kata para ulama, gatal-gatal. Dan ini yang seringkali disebutkan oleh para ulama ilmu fikih. Saya nggak tahu ya. Mungkin pada tingkat tertentu. Karena dalam buku-buku fikih banyak disebutkan.
Artinya sebagian itu ada yang memakai apa? Memakai sutra bagi laki-laki di dunia dibolehkan oleh para ulama. Contohnya apa? Rata-rata itu adalah mungkin karena faktor yani gatal. Dia nggak bisa, artinya alergi. Jadi jenis-jenis tertentu saja dari kain yang dikenakan, di mana hal itu dia merasa aman, nyaman dan tidak sampai ya alergi. Salah satunya itu ada apa? Yani sutra. Dan ini diperbolehkan. Taib. Tapi kalau seandainya bukan darurat, sebagaimana tadi untuk perhiasan dan lain sebagainya, maka hal ini tidak yani bolehkan. Ya, adapun di akhirat tentu ini para ulama mengatakan boleh, bahkan ini yang akan dijanjikan. Ya. Taib. Ini berlaku untuk penduduk yani surga. Tapi sebelum saya tutup yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan terutama di dunia emas dan sutra, terutama bagi laki-laki, hukum asalnya haram asalkan tidak dipakai untuk perhiasan. Darurat diperbolehkan. Sutra bagi laki-laki di dunia haram hukum asalnya, tapi kalau kondisi darurat medis gatal-gatal itu diperbolehkan. Pertanyaannya, kalau seandainya seorang laki-laki muslim membeli emas, sutra untuk investasi, tabungan yang nanti diperjualbelikan, apa hukumnya? Boleh apa haram? Boleh apa haram? Boleh. Ya, karena yang dilarang itu apa? Memakai, apalagi untuk tujuan perhiasan ini. Ya, adapun untuk disimpan, ya penjual emas, sekarang penjual emas juga banyak, yakni laki-laki, atau penjual kain, yakni sutra, atau dia nyimpan bukan untuk dipakai ya. Ya, seperti sekarang kan banyak invest apa? Emas, yakni batangan, atau dia nyimpan sutra. Ya nggak tahu kalau nyimpan sutra kayaknya kalau nggak dipakai tambah rusak ya Pak ya. Tapi anggap saja seperti itulah. Ya, dia mungkin memang punya butik khusus, pemiliknya laki-laki dan hanya melayani kain khusus yaitu kain sutra. Dia nggak make. Dia jadikan ini sebagai invest ya untuk diperjualbelikan. Maka kalau memang demikian hal itu diperbolehkan. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa? Ya, barang siapa yang labisa al-harir fid dunya lam yalbishu fil akhirah. Nabi SAW mengatakan labis. Labis itu berarti keharamannya hanya pada memakai. Entah dia memakai itu karena miliknya sendiri atau memakai itu karena dipinjamkan. Lain biasanya kadang-kadang nggak sadar ini. Ada acara-acara pernikahan dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kan itu kan satu paket kan, mulai dari make upnya, mulai dari apanya, pakaiannya, gaunnya, ternyata itu ada yang terbuat dari apa? Sutra. Tapi sudah satu paket, dia hanya dipinjemi karena dia nyewa, itu juga terlarang. Ya mungkin seringkali tidak kita yang sadari. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja bisa kita sampaikan dan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Lah ini sudah ganti tema sedikit. Ya. Di ayat yang ke-32 Allah SWT firman wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatin, terus. Ini sudah ganti tema. Tentu nanti kita akan bahas tafsirnya dan tentunya kita akan bahas korelasinya. Apa hubungan dari ayat sebelumnya mulai 28, 29, 30, 31 dengan ayat setelahnya? Kalau kita lihat temanya memang beda. Tapi para ulama tidak akan kehilangan jawaban. Selalu ada tanasub bainal ayat. Tanasub itu artinya apa? Korelasi dan hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Dan itu pasti ada. Dan mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya insya Allah bisa kita akan sampaikan. Ada pertanyaannya nih jamaah? Oh iya monggo. Oh ya nggih. Berdekatan dengan Nabi. Masya Allah.
Taib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dan hadisnya ini sahih. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna aqrabakum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah." Ya. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, artinya di jannah, para ulama mengatakan demikian, itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Atau hadis yang lain tentang para penyantun, donatur anak. Ana, kata Rasulullah apa? Ana wakafilul yatimi kahatain. Aku dan penyandang dana, donatur bagi anak yatim, ya, itu menunjukkan dekatnya kedudukan mereka di jannah. Kedudukan Nabi SAW, posisi dan level Nabi SAW di jannah dengan kafilul yatim. Itu saking dekatnya Nabi SAW menggunakan isyarat dua jarinya. Nah di sini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, dekatnya itu menunjukkan antara kanan dan kiri. Hampir tidak ada apa? Ya, batas. Tapi sebagian ulama ada mengatakan bukan dari sini, tapi lihat dari atasnya. Ini yang normal loh ya. Kalau nggak normal ya mungkin agak jauh. Ini kita ambil yang normal ya. Normal itu biasanya nggak jauh. Maaf lah ya. Beda dengan jari tengah dengan apa? Jempol mungkin agak sedikit. Kalau ini kan berdekatan. Jari telunjuk dengan jari tengah atasnya. Jadi ini dua penafsiran yang menunjukkan dekatnya antara kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah dengan kafilul yatim. Lah baru kemudian muncul pertanyaan. Bagaimana dengan kondisi orang yang nantinya di jannah, apakah memang benar-benar satu level itu loh? Satu level itu artinya ya tingkatannya sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang memperbanyak yakni salawat, orang yang selalu menjawab yakni salawatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga banyak seperti itu. Sama juga dengan donatur, penyandang dana anak yatim, atau orang yang bagus akhlaknya. Apakah sejajar itu pertanyaannya? Para ulama mengatakan yakni tidak, yakni jawab. Ya, tetap mereka akan mendapatkan posisi yang tinggi. Tapi untuk para nabi itu nggak mungkin sejajar dengan generasi non nabi. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mungkin ya sejajar dengan manusia-manusia biasa dengan yakni kita. Tapi posisinya tetap berdekatan. Ya mungkin gambaran kita ya. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingkatan di atas itu nggak jauh lah dengan kita. Karena kalau tingkatannya berapa tadi? Yang kita hapus ini tadi itu kan sampai 6.000. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi yakni umatnya ini. Salah satunya lewat bacaan Al-Quran. Salah satunya dengan menjadi penyandang dana anak yatim. Salah satunya dengan memperbagus akhlak. Ini akan mendekatkan level kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak mungkin sejajar. Kenapa demikian? Alasannya jadi satu. Karena para nabi itu adalah asyadun nasi balaan. Mereka sudah dinaskan oleh Allah orang yang paling berat apanya? Ya, paling berat ujiannya. Dan ujian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma'a idhamil yani bala. Jadi besarnya, tingginya ya level kedudukan di jannah itu nanti setara dengan besarnya apa? Yani ujian. Maka nggak mungkin, ini juga sebagai bukti ya keadilan Allah. Lawang kita di Indonesia, di Mojokerto nyaman-nyaman kok seperti ini. Nabi SAW diusir, Nabi SAW itu dilempari. Seumur-umur alhamdulillah kita nggak pernah dilempari kan. Terus kemudian nanti sejajar dengan Nabi SAW, para ulama nggak mungkin. Ya, karena ujian yang dialami oleh para nabi, para utusan, ulul azmi, apalagi Rasulullah SAW sendiri, itu lebih berat. Tapi tingkatannya insya Allah nggak jauh beda. Artinya maaf yakni bahasanya para ulama itu masih bisa menjangkau jelas posisi di atas kita, yaitu posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah berapa tingkatan wallahu taala alam, tapi masih berdekatan meskipun tidak sejajar. Allah taala alam. Seperti itu penjelasan dari para ulama. Ada pertanyaan yang lain?
Cukup insyaallah. Taib yani alhamdulillah. Jazakumullah khairan yani jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ya pada pertemuan yang berikutnya kita bisa melanjutkan tema baru wadrib lahum mathalur rajulaini. Dan di sini nanti akan ada sedikit perdebatan, yakni dua orang, apakah ini terjadi di dunia ataukah ini adalah cuma sebagai bentuk permisalan yakni saja, perumpamaan, ya. Dan itu nanti kita akan yakni sampaikan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Maka surat Al-Kahfi ini memang punya keunikan, sedikit-sedikit tapi temanya apa? Temanya banyak, gonta-ganti. Tapi tetap nanti itu akan punya pertautan dan punya hubungan korelasi antara tema satu dengan tema yang lain dan begitulah yakni seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa majelis subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.